Malaysia. Sampai jumpa Even Malaysia. lebih baik. Bye everyone. Sampai jumpa Malaysia. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Smart Astra. Semangat sekali ya. Semangat banget dan besar banget. Oh ya, Siapa yang besar? ini otot loh. Lemak. Besar banget, aku harus akui Mr. Aziz makin besar. Yeah, thank you. Sorry Mistika, saya It's kamu juga makin besar dan saya juga makin besar. Karena ternyata. ini yang paling bahagia ini. Oh, Iya. Amin, masya Allah, tabarakallah. kita juga bahagia kok. Okay guys, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Hai Tika. Hi Mistika, and you have. Hello everyone. Assalamualaikum everyone. I'm here Waalaikumsalam. again. Thank you so much Mr. and Mistika for coming. Thank you Mister for inviting us again. Guys, jalan-jalan ke Malaysia kemarin itu I believe kita ada misi khusus seperti itu. Misi yang selalu kita bilang bahwasanya apa yang baik di Malaysia kita akan bawa pulang ke Indonesia. Kita terapkan di Indonesia hal sekecil apapun itu. Dan ya kita akan mulai dari hal-hal kecil. Kenapa? Karena kita akan mulai dari lingkungan kita sendiri, karena kita cikgu, kita guru, dan kita akan mulai dengan murid-murid kita sendiri untuk menanamkan hal-hal baik tersebut yang kita temukan. Simple aja thingsnya, macam showing chances, kemudian memudahkan pekerjaan orang lain, stuck your own chair, stuck the tray. Jadi ketika yang datang bawain makanan tuh sudah siap semuanya, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang inspirasi yang ada di Malaysia, guys, apa sih satu hal yang membuat kalian terinspirasi dari Malaysia dari visit kita yang terakhir kemarin? Mistika. Aku ya. Fasilitasnya, Mister. Jadi kalau Fasilitas. ya, jadi kalau Maksudnya? kita lihat kemarin selama perjalanan ya, benar-benar di mana pemerintah Malaysia itu sangat memfasilitasi rakyatnya. Kita lihat pertama dari sekolahnya besar-besar, even itu sekolah kebangsaannya kan ya, dengan lapangan-lapangan yang luas seperti itu yang pertama. Yang kedua, jalanannya juga besar-besar, even Betul. itu kalau itu jalan biasa atau jalan kampung. Mr. Aziz, hal yang bisa menginspirasi kamu dan kamu bawa ke Indonesia? Lebih tepatnya membuat saya iri. Oh. Ya, karena saya juga adalah salah satu pengguna motor, Yes. motorcycle di Iya. Jakarta ya. Both Kami of us, berdua, we are rider. we are rider. Ingin sekali di Jakarta setidaknya ya sebagai ibu kota negara memperbolehkan pengendara motor atau motorcycle riders ini melewati jalan tol atau highway. Betul. Atau lebuh raya di Yes. Malaysia disebutnya. Kayaknya ya sepertinya itu akan dengan sangat pesat mengurangi kemacetan deh yang ada di ibu kota gitu. Apa alasannya? Mungkin karena ya ada yang bilang anginnya berbeda di jalan tol gitu ya. Atau apa? Ya kan ada teknologi, tinggal dibuat apa? Penghalang ya. Angin lah apa. Ya, karena di beberapa di tempat di Malaysia kita juga lihat jalan tolnya ada dinding-dinding ya. kan. Iya, itu termasuk peredam suara loh, Mister. Betul. Jadi kalau ada perumahan di sebelah kiri kanannya pasti ada peredamnya ya, Mister ya. Itu kan very thoughtful. very thoughtful dan terlihat sih di beberapa tempat di Jakarta tapi tidak merata gitu ya. Ada di highway gitu. Tapi maksudnya gini, kalau alasannya takut nanti motor ketinggian gitu atau jalannya terlalu besar, ya kan ada teknologi, come on gitu. Maksudnya itu pasti sesuatu yang bisa Cari solusinya dicari ya. solusinya. Itu kan sarjana teknik sipil kita juga kan cerdas pintar-pintar, apalagi dari Institut Teknologi Bandung gitu kan. Betul. Pasti banyak banget orang pintar lahir dari sana gitu. Jadi ayo dong please gitu. Ini kan makin bertumbuh jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia dan selalu jadi kambing hitam dari kemacetan gitu kan. Padahal pengendara mobil satu mobil isinya satu orang sih dua orang gitu. Betul. Apalagi semenjak ada pengaturan ganjil genap di ibu kota ini, itu satu Makin. rumah ada 2 mobil. Ada ganjil, ada genap. Jadi Betul. please, jadi kalau bisa ya, ini kan ada
pemilihan presiden, kemudian ada presiden terbaru gitu, mungkin nanti Sebuah akan kebijaksanaan ada kebijaksanaan baru gitu, karena juga kan Presiden Joko Widodo kan sobat kentalnya katanya kan yang mulia Tun Mahathir Muhammad gitu. Semoga belajar banyak lah dari Malaysia. Semoga bisa belajar banyak, semoga kita bisa merasakan itu. Nah, ngomong-ngomong tentang hal yang menginspirasi, ternyata bukan hanya dari kita nih Indonesian visitors yang datang ke Malaysia, namun ternyata sesederhana itu, sesimpel itu pun bisa menjadi inspirasi buat orang di luar sana. Yaitu cara berbusana orang Malaysia. Cantik kan? Cara berbusana orang Malaysia khususnya para pengguna hijab di Malaysia yang very colorful, sangat flowery. Nah, kembang-kembang bunga-bunga and very bright color. Dan itu sangat menginspirasi salah satu visitor dari Jepang yang datang ke Malaysia, dan ketika kembali ke Jepang dia membuat sesuatu karena terinspirasi oleh orang-orang Malaysia. Buat apa itu ya? Dan kita akan cari tahu everyone without any further ado. Here we go. 1, 2, 3. Excuse me, what do you do for a living? I make hijabs made of kimono. Can you show me your work? Make hijab, make on kimono. Made of kimono. ここが私の職場です。着物でヒジャブを作っています。こちらはマシャアラアンティーク着物という約100年ぐらい前の着物を使って作っています。この着物ヒジャブを作る関係はマレーシアの女性たち、ムスリムの女 When I 性たち travel Malaysia. ヒジャブをつけていらっしゃって、この美しさをいろんな人にもっともっと伝えたいなと思ったことがヒジャブを作るきっかけになっています。 What is the product appeal? この着物の生地の色とぴったり合ったこのシフォン生地を使っていることです。こちらのシフォン生地はムスリムの方が普段されているヒジャブとほぼ同じ生地を使っているので、同じ感じで巻いていただけるようにと工夫しています。また洗えることも大きなポイントです。 Wow. She told me how to wear hijab. Not for you, brother. You can buy it at Harajuku Information Center. So check this out. Wow. Sesimpel itu pun bisa orang lain terinspirasi dari Malaysia. Lagi-lagi kalau kita bisa bilang, kok kalian selalu talking about this? Yes, betul sekali. Banyak sekali informasi yang bisa kita bawa pulang. Dan kadang-kadang kalian sebagai orang Malaysia pun kadang-kadang baru tahu kan? Wah, ternyata di negara kita tuh memang begini ya. Sesuatu yang sudah terbiasa sama mereka dan mereka itu nggak menganggap spesial. Dan orang lain yang bisa melihat itu spesial. Dan kita buka mata viewers kita tentang value yang ada di Malaysia. Dan ini hal simpel seperti ini pun orang Jepang harus buka mata kalian. Ternyata di Malaysia penuh dengan inspirasi. Your colorful hijab become the inspirations, and she create hijab from Made of kimono. Dan ini yang paling menariknya adalah hijab made of kimono ini bukan hanya untuk orang muslim loh. Betul. Jadi dia terinspirasi untuk produce sesuatu yang inovatif ya, inspired by hijab in Malaysia, berbentuk kimono ya, bisa disatukan dengan kimono. Ya fungsinya apa sih? Kita tahu bahwa di Jepang itu kan salah satu negara yang juga bersalju kan gitu. Dan dengan mengenakan hijab itu jadi melindungi tubuh mereka dari suhu yang rendah gitu, tekanan udara yang dingin ketika winter gitu. Jangan sedih, Mister, jangan salah. Sekarang at this moment Jepang adalah negara dengan pertumbuhan Islam paling pesat. Pertumbuhan mu'alaf. Mu'alaf paling pesat di seluruh dunia. Banyak sekali orang convert ke Islam. Yeah. Hal-hal seperti ini yang tidak kalian rasa itu bisa menginspirasi, ternyata bisa menginspirasi. Apalagi kalau kita yang datang sudah ketiga kali, keempat kali melihat kalian banyak sekali lagi belanja, lagi shopping, diusir. Buat kalian itu biasa aja, buat kami tak biasa, itu luar biasa. Iya. Buat kalian parkir nggak bayar itu biasa, buat kami luar biasa. Dan cara kalau kembali lagi berbicara tentang hijab tadi ya, kayaknya orang-orang yang mengenakan hijab tuh cara mengenakannya tuh sama semua gitu ya. Yeah. Seperti ini, kemudian ada standar. Kayaknya standarnya gitu. Itulah yang membuat ketika aku melihat semua orang yang mengenakan hijab di Malaysia tuh rasanya tuh adem gitu. Mereka tidak hanya mengenakan hijab sebagai fashion item, tapi mereka memastikan semuanya tubuh mereka covered dan mengamalkan kaidah standar seorang muslimah mengenakan hijab gitu. Jadi it's not only about wearing the hijab,
the hijab for your head, to cover your head, tapi bajunya sampai sini. Tak ada yang baju panjang bawah tapi baju tangan lengan hanya sampai sini je. Tidak ada yang pakai hijab tapi menunjukkan lekuk tubuhnya. Betul. Jadi nuansa orang atau wanita perempuan yang mengenakan hijab di sana tuh nuansanya tuh sama semua. Dan ya betul tadi, banyak dari mereka yang mengenakan motif seperti Mystica ini. Colorful, flowery, very bright gitu. Warnanya kalem sih. Kalem seperti itu. Dan kalau kalian semua perhatikan, jarang sekali wanita-wanita berhijab yang mengenakan animal printing, entah kenapa. Jadi yang aku lihat tuh selalu deh warna-warna, gradasi, bunga-bunga ya, tumbuh-tumbuhan, gitu. kembang-kembang. Jadi aduh nikmat banget denger masya Allah lihatnya gitu lihatnya ya. Karena ketika kita datang ke Indonesia itu orang hijab dililit tapi leher gitu. Ada yang ke atas, ada yang ya macem-macem lah gitu, suka-suka dia lah gitu. Tapi seperti Mr. Aziz bilang ketika kita datang ke Malaysia, sepertinya ada standar gitu ketika kamu menggunakan hijab seperti itu. Dan ya lagi-lagi mereka melakukan sesuatu berdasarkan sebuah ilmu seperti itu. Jadi betul harus ada ilmu, bukan harus hanya ada karena ilmu harus dulu, betul. Bukan hanya karena harus. Tidak hanya karena terpaksaan juga. Apakah Aziz sudah menempatkan hati ke wanita Malaysia? Didoakan saja ya, didoakan saja teman-teman. Guys. But anyway, Mister, aku mau cerita. Apa? Ingat nggak video kita yang Mystica pakai? Iya, tudung. Di pagi hari karena kan saya dan Mystica di satu ruangan kelas yang sama. We are partner in the same classroom. I just I told her that Mystica, so many people and subscribers and viewers keep praying that you are going to wear hijab one day. Amin. Right after I read the comments, right, every single morning, and they say that you are more beautiful. Amin. Cantik sangat. Cantik. Begini saja sudah cantik apalagi begini aja saya meleleh loh. Dari tadi dia pakai baju ini, I keep saying, Mystica kamu cantik banget. Mengobati kerinduan kita dengan tanah Malaysia. Kamu cantik banget. Malaysia, masya Allah. Mystica. Ada yang disampaikan lagi Mystica? Kapan hijrah bukan hijrah ini, berpindah ke Malaysia untuk menjadi butuh imam dulu. Imam. Mana nih yang namanya imam? Iya, banyak sekali yang baik sama kita kan, mendoakan segala. Kadang-kadang ya aku merasa why we are so lucky, and then sepertinya aku nggak mau besar kepala saat ini tuh kita tuh YouTuber yang paling disayang orang Malaysia. Amin. Channel kita tuh ada channel yang paling disayang sama orang Malaysia. Aku mau bilang seperti itu dan banyak sekali hidup kita itu lebih merasa kayak bahagia. Kemudian apa-apa tuh mudah. I believe 1000 komen, 100 komen, 200 komen semua tuh ngedoain kita. Amin ya Allah. Masya Allah. Semoga memang karena kita buat channel ini kan juga ingin menyebarkan kebahagiaan. True, ya. Jadi kebahagiaan, positive values sampai ke dan itu benar-benar ini loh Mystica tertanam dalam diri. Spesifik saya ya. Maksudnya ketika saya berbicara dengan keluarga gitu, nggak lagi ngomongin ya ke luar negeri, ke Malaysia, kita ke ke tempat ini, ke KLCC, kita kemana lihat, enggak sekedar itu. Tapi yang kita lihat adalah jalannya bagus loh di sana, ya kan? Betul. Pasti kita ngomong kayak gitu. Betul. Kita sampaikan ke keluarga kita tuh bukan ke tempat gitu. Jalannya bagus, kartu parkir loh. Iya, nggak ada tukang parkir loh. Terus waktu di sana tuh benar-benar kalau kita ke kedai ayam, aku hampir sebut ke kedai ayam goreng itu, mereka nggak ke kedai itu, mereka langsung beli kedai ayam lokal, nggak beli kedai ayam orang internasional yang support genocide seperti itu. We talk that value kepada keluarga kita dan kepada teman-teman kita yang mau mendengarkan cerita kita sama di Malaysia. Dan saya pernah waktu itu berdiskusi dengan salah satu sahabat saya tentang kemajuan yang ada di Indonesia dan kemajuan yang ada di Malaysia, dan teman saya bilang bahwa yang terjadi di Indonesia itu, boleh aku cerita? Boleh. Jadi ternyata kita tuh sebenarnya bukan memang tidak baik penataan tata negaranya. Memang menurut teman saya ini Indonesia itu terlambat berkembang karena terjebak dalam sebuah era yang
memang terlalu banyak KKN-nya waktu itu. Corruptions ya. Ya, corruption-nya gitu. Makanya sekarang ini memang sedang digalakan segala kemajuan. Memang terlihat sana sini masih ada yang ompong gitu ya, masih ada celah yang banyak harus dibangun. Tapi dengan itu lagi, aku sampaikan ke sahabat aku, tahu nggak kamu bahwa presiden kita ini sangat dekat loh dengan Tun Mahathir Muhammad, yang terhormat Tun Mahathir Muhammad. Karena memang orang-orang selalu berkiblat pada Eropa, pada Amerika, tapi presidennya sendiri berkiblat pada Malaysia, pada tetangga. Jadi itu yang teman saya langsung terbelalak dan really? Kenapa? Ya karena diakui bahwa tanahnya hampir sama, kualitas iklimnya masih hampir sama, orang-orangnya juga masih sama gitu, dan mayoritas juga muslim semuanya. Mungkin itu yang similarities itulah yang menjadikan presiden kita sangat memiliki confidence yang tinggi untuk kenapa saya harus jauh-jauh belajarnya, kenapa tidak kepada tetangga saya gitu. Jadi insya Allah segala hal yang kita bawa pulang ya, Mr. Sastra dan Mistika bisa menyemangati semua orang yang mungkin nonton channel kita. Untuk siapapun pemangku kepentingan atau pemegang wewenang bisa terinspirasi. Yang mungkin ada yang salah dari kita ya bisa ditinggalkan, tapi insya Allah yang baik-baiknya bisa diterapkan juga di Indonesia. Terus sekali lagi kita ingin sampaikan kepada teman-teman Malaysia, terima kasih banyak untuk value, untuk pelajaran yang sudah kalian berikan kepada kami secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan selalu kita bilang kepada teman-teman Malaysia bahwasanya you guys are so super blessed. You need to be grateful for everything you have in Malaysia. Karena tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama seperti itu. Banyak sekali orang ingin ada di posisi kalian ini dan kalian take it for granted. No, you have to be grateful. Harus bersyukur, harus berthankful for semuanya. Karena kami pun ke Malaysia tuh ingin bawa pulang yang kalian miliki. Banyak ilmu yang sudah dicuri ya. Betul, bukan dicuri sih. Dan orang Malaysia pun kalau curi itu orang Malaysia tak rela, tapi orang Malaysia sangat rela membagi kebaikannya seperti itu. Lebih ke sharing. Okay everyone, that's all from us. Hope that you find this really good. If you find it really good, don't forget thumbs up and if you're new to the channel, don't forget to subscribe. Super from us in Indonesia. Indonesia harus bisa seperti Malaysia. Sampai jumpa Malaysia. Even lebih baik. Bye everyone. Sampai jumpa Malaysia.